Rama Yuliana, Prodi PGMI, NIM 2223026. Mahasiswa STAI Baitul Arqam. Saya di sini akan menjelaskan kecerdasan majemuk multiple intelligensi. Teori kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1983. Di sini ada pengertian. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Latar belakang kecerdasan majemuk. Efikasi isolasi ditentukan oleh cedera otak. Ini berarti bahwa masing-masing dari kecerdasan memiliki sistem anak relatif otonom. Semua kecerdasan memiliki struktur otak. 2. Order ditemukan. Jadi seseorang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan kecerdasan lain hanya bekerja pada tingkat yang lebih rendah. 3. Kecerdasan dibentuk oleh praktik. Misalnya, musik dan bahasa telah muncul dan bertahan hingga usia tua. Sedangkan matematika logis mencapai puncaknya pada masa remaja. 4. Penemuan bukti sejarah dan fakta evolusi. Berarti kecerdasan ada di semua periode. Meskipun peran masing-masing kecerdasan tidak sama. Bukti kecerdasan musikal dapat ditemukan dalam bukti arkeologi dari alat musik kuno. 5. Dukungan ditemukan oleh temuan psikometri atau berbagai tes, yaitu tes IQ, verbal, TPA penalaran, tes bakat artistik, dan tes memori visual fasial, tes kebugaran jasmani, sosiogram, dan projection, tes untuk mengetahui kecerdasan anak. 6. Penelitian psikologi eksperimental. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas otak yang berkotak-kotak, dan bahwa setiap kapasitas kognitif adalah unik untuk kecerdasan. 7. Metode kerja dasar yang teridentifikasi. Setiap inteligensi memerlukan mode operasi dasar yang bertanggung jawab untuk mengontrol aktivitas khusus masing-masing. 8. Penemuan kode intelijen dalam simbolisme. Semua kecerdasan tersebut adalah bicara, linguistik, simbol matematika, logika matematika, kanji visual spasial, braille, bermain dan simulasi otak. Kecerdasan linguistik. Bermain peran juga sangat baik untuk mengasah berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam kecerdasan verbal linguistik. Mulai dari kemampuan membedakan cara berkomunikasi sesuai dengan posisi dan situasi.
analisis dan pemecahan masalah dalam subjek spesifik, mengekspresikan diri dengan baik hingga mengingatkan penggunaan kata dan representasi simbolik. Kecerdasan musikal. Bermain memicu kreativitas karena dalam lingkungan bermain yang aman dan menyenangkan. Bermain memacu anak menemukan ide-ide serta menggunakan daya hayalannya. Bermain bermanfaat mencerdaskan otak karena bermain merupakan sebuah media yang sangat penting bagi proses berpikir anak. Bermain bermanfaat mengulangi konflik karena pada usia anak dini, tingkat laku yang sering muncul ke permukaan adalah tingkah laku menolak bersaing. Kecerdasan logika matematika. Menyusun Lego berbagai macam bentuk. Balok-balok Lego terdiri dari berbagai ukuran, kecil dan besar. Secara tidak langsung, anak pun akan belajar mengukur ketika menyusun balok-balok tersebut. Anak juga bisa menghitung jumlah lingkaran yang terdapat pada balok Lego. Kecerdasan visual spasial. Permainan maje adalah permainan dengan hambatan jalan sempit, berliku ataupun jalan buntu. Permainan ini dapat melatih kesadaran spasial si kecil dengan mengetahui ruang dan jalur yang dilewati. Permainan ini juga dapat merangsang imajinasi si kecil, serta melatih koordinasi mata dan tangan. Kecerdasan intrapersonal. Menulis diari. Dengan begitu, anak dapat menulis serangkaian kejadian yang ia lalui dan mengungkapkan perasaannya secara mendalam. Di samping itu, menulis juga dapat membantu anak mengamati keadaan sekitar dari beragam sudut pandang yang berbeda. Kecerdasan interpersonal. Bermain mobil-mobilan. Dalam permainan mobil-mobilan, anak akan bermain peran seolah-olah ia adalah pengemudi, sekaligus ia akan bermain bersama temannya. Bermain mobil-mobilan bersama teman akan melibatkan kerjasama dan kompetisi, sehingga menstimulasi kecerdasan interpersonal anak. Kecerdasan kinestik. Permainan bola yang sering ditampilkan anak-anak salah satu permainan dapat menstimulasi kecerdasan kinestik. Anak dengan kecerdasan kinestik yang dominan memiliki keseimbangan dalam koordinasi mata dan tangan. Juga mudah mengingat melalui praktek daripada melihat atau mendengar. Kecerdasan naturalis. Bermain di alam bebas sambil mengeksplorasi lingkungan dengan tingkat penasaran yang sangat tinggi. Anak-anak akan melakukan apa saja untuk memuaskan rasa penasarannya, seperti menggali sarang semut, menangkap belalang, menangkap capung, mengejar kupu-kupu, dan lain sebagainya. Tapi
Tahukah kegiatan ini akan menstimulasi kecerdasan naturalis? Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian teori, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligences adalah kemampuan yang mempunyai 3 komponen, teknik kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan permasalahan baru, dan menciptakan sesuatu. Kecerdasan majemuk memiliki 8 kecerdasan dan setiap intelijensi berbeda. Tetapi sederajat dimiliki oleh manusia dalam kadar tidak sama. Terdapat banyak indikator dalam setiap kecerdasan. Setiap kecerdasan saling bekerja sama. Kecerdasan ditemukan di seluruh dunia. Tahap alami dimulai dengan kemampuan membuat pada pola dasar. Kecerdasan ekspresikan melalui rentang pengajaran, profesi, dan hobi. Kecerdasan mungkin berada pada kondisi beresiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.